Sedulur, weton pahing sering disebut kuat, tegas, dan panas energinya. Tapi sing gawe kaget justru bukan itu. Ada 5 rahasia yang jarang dibahas orang. Tentang rezeki, watak, ujian batin, sampai tanda-tanda halus yang sering muncul duluan. Nggih, banyak yang menyepelekan. Padahal kalau sedulur paham polanya, hidup bisa lebih terarah. Terutama rahasia terakhir, rasani koyo di luar nalar. Aja pindah dulu, simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, selamat datang di channel ini. Di sini kita membahas pitutur, titen Jowo, dan pelajaran hidup. Namun tetap kita saring dengan akhlak dan iman, supaya bermanfaat. Nuwun sewu sedulur, sebelum lanjut monggo bantu dukung channel ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya nggih. Tulis juga di komentar, sedulur weton opo, biar kita saling belajar. Nggih, kita mulai pembahasannya. Sedulur, dalam titen Jawa, pahing sering digambarkan membawa daya panas, cepat, tegas, dan berani. Banyak orang salah paham, mengira weton pahing itu bawaan gampang marah. Padahal rahasianya bukan soal marah, tapi kecepatan menangkap situasi. Pahing biasanya cepat membaca gelagat orang, cepat melihat peluang, dan cepat merasakan kalau ada yang janggal. Karena serba cepat, responnya pun sering terlihat keras. Disinilah ujian pertama sedulur pahing. Kalau tidak dilatih, ketegasan berubah jadi emosi. Bukan karena hatinya buruk, tapi karena pikirannya keburu lari. Sedulur pahing kadang ingin semua jelas saat itu juga. Siapa benar, siapa salah, apa solusinya. Masalahnya tidak semua orang sanggup mengikuti ritme itu. Akhirnya, pahing sering dianggap galak, padahal sedang fokus. Miturut titen, pahing itu kuat ketika punya tujuan yang jelas. Kalau tujuan samar, energi panasnya jadi tidak terarah. Gampang tersinggung, gampang jengkel, lalu menyesal setelahnya. Maka kuncinya jeda. Nggih, jeda kecil bisa jadi penyelamat besar. Sebelum menjawab pesan yang bikin panas, tahan 3-5 detik, tarik nafas, lalu pilih kata yang lebih adem. Orang pahing itu menang ketika bisa mengendalikan, bukan ketika bisa mengalahkan. Latihan sederhana untuk sedulur pahing. Biasakan menunda respon saat emosi naik, tidak perlu langsung membalas. Bedakan tegas dan kasar. Tegas itu jelas, kasar itu melukai. Kalau mulai panas, wudhu atau diam sebentar. Nggih, ini cara yang sering diremehkan padahal manjur. Dan yang paling penting sedulur, ketegasan itu aman ketika dibungkus akhlak. Kalau sedulur bisa menjaga lisan dan sikap, energi pahing justru jadi kekuatan besar. Berani mengambil keputusan, tahan banting, dan tidak mudah digoyang keadaan. Sedulur, rahasia kedua menyangkut rezeki. Banyak weton pahing mengalami pola yang sama. Rezeki bisa datang cepat. Pintu peluang seperti terbuka mendadak. Entah tawaran kerja, usaha lancar, atau ketemu orang yang membantu. Tapi di sisi lain, rezeki itu juga bisa cepat terkuras kalau sedulur lengah. Ini bukan vonis, bukan takdir buruk. Ini pola kebiasaan. Pahing berani ambil peluang, kadang terlalu berani. Mereka biasanya cocok di bidang yang butuh keputusan cepat. Jual beli, negosiasi, lapangan, atau posisi yang menuntut mental kuat. Sedulur pahing sering tidak takut memulai dari nol. Masalahnya muncul ketika keyakinan berubah jadi nekat. Saat lagi semangat, pahing bisa all in.
belanja stok kebanyakan, investasi tanpa hitung resiko, atau mengiyakan permintaan orang tanpa mengukur kemampuan. Ada juga sisi lembut yang jarang disadari. Sedulur pahing sering tidak tega. Saat ada keluarga atau teman butuh bantuan, hatinya gampang luluh. Bantu boleh, sedekah mulia, tapi Titen mengingatkan, rezeki bukan cuma dicari, tapi diopeni, dirawat. Kalau tidak dirawat, sedulur jadi capek, kerja keras tapi selalu terasa kurang. Praktek menjaga rezeki untuk sedulur pahing. Buat aturan uang masuk, sisihkan dulu untuk kebutuhan utama, baru keinginan. Punya pos tabungan wajib, meski kecil. Nggih, yang penting konsisten. Kalau mau ambil keputusan besar, pakai prinsip 24 jam. Pikirkan sehari dulu. Catat pengeluaran selama seminggu saja, lalu sedulur akan kaget melihat kebocoran. Dalam Islam, rezeki itu berkah ketika halal, cukup dan menenangkan. Maka sedulur pahing perlu menahan satu kebiasaan. Jangan merasa harus membuktikan diri dengan pengeluaran. Rezeki yang berkah tidak selalu terlihat mewah, tapi terasa ringan. Matur nuwun sedulur, ini penting. Ketika sedulur bisa menahan diri, Allah sering mengganti dengan jalan yang tidak diduga. Nggih, yang dicari bukan banyaknya, tapi berkahnya. Sedulur, rahasia ketiga. Weton pahing sering punya aura menggerakkan. Kadang sedulur tidak merasa memimpin, tapi orang lain otomatis memperhatikan. Cara bicara yang tegas, cara mengambil sikap, atau tatapan yang fokus membuat orang menilai pahing sebagai sosok kuat. Ini bisa jadi karunia, bisa juga jadi ujian. Karunia karena pahing mudah dipercaya saat krisis. Saat orang lain bingung, sedulur pahing biasanya bisa berkata, "Kita lakukan ini, langkahnya begini." Ujian karena aura kuat sering memancing dua reaksi. Ada yang kagum, ada yang iri. Ada yang ingin mendekat, ada yang diam-diam ingin menjatuhkan. Nggih, ini sering terjadi di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan keluarga. Banyak sedulur pahing pernah mengalami, niatnya membantu tapi dianggap mengatur. Niatnya jujur tapi dianggap menyinggung. Niatnya tegas tapi dikira sombong. Maka Titen Jowo mengajarkan satu bekal penting, andap asor, rendah hati tanpa kehilangan wibawa. Sedulur pahing tidak perlu mengecilkan diri, tapi juga tidak perlu menonjolkan diri. Cara aman mengelola aura ini, kurangi nada memerintah, ganti dengan mengajak. Jelaskan maksud baik, tapi tidak perlu membela diri berlebihan. Pilih pergaulan, lingkungan yang sehat, tidak alergi pada ketegasan. Dan ketika muncul omongan, jangan buru-buru membalas. Pahing itu menang jika tetap tenang. Seringkali orang yang suka memelintir kata hanya mencari reaksi. Kalau sedulur memberi reaksi, mereka merasa berhasil. Nggih, diam yang elegan kadang lebih tajam daripada 1000 bantahan. Namun ingat sedulur, pengaruh itu aman jika dipakai untuk kebaikan. Gunakan ketegasan untuk melindungi yang lemah, bukan menekan. Gunakan keberanian untuk membela yang benar, bukan memperbesar ego. Dan selalu minta Allah menjaga hati supaya kekuatan tidak berubah menjadi kesombongan. Sedulur, rahasia keempat ini paling sering dipendam. Weton pahing biasanya terlihat kuat di luar, tahan banting, jarang mengeluh,
seolah semua beres. Tapi di balik itu, banyak sedulur pahing punya kebiasaan berat, menanggung sendirian. Saat ramai, sedulur bisa jadi penopang. Saat masalah datang, sedulur jadi penggerak. Tapi saat suasana sepi, pikiran bisa berputar tanpa henti. Ini bukan kelemahan akhlak, ini pola batin. Sedulur pahing sering merasa kalau cerita nanti merepotkan, akhirnya memilih diam. Padahal diam terlalu lama bisa jadi beban. Tanda-tandanya mendadak menjauh, gampang capek, susah tidur, atau muncul rasa kok aku sendirian begini. Nggih, banyak orang tidak paham karena sedulur pahing jarang menunjukkan luka. Titen Jawa menyebut orang yang kuat itu perlu papan sandaran, tempat bersandar yang benar. Minimal satu orang yang dipercaya, keluarga, sahabat, atau guru yang bijak. Kalau tidak ada, sandaran utama tetap Allah. Sedulur, Islam tidak mengajarkan memikul semuanya sendiri sampai hancur. Kita disuruh ikhtiar, disuruh berdoa, disuruh bersandar kepadanya. Praktek menenangkan batin untuk sedulur pahing, jangan menunda istirahat. Pahing sering memaksa diri. Kurangi kebiasaan memikirkan semua hal sekaligus. Pilih satu masalah, selesaikan pelan. Perbanyak dzikir dan sholat sunnah ketika hati sempit. Nggih, ini bukan sekedar ritual, tapi penopang jiwa. Kalau hati sesak, curhat yang sehat, bukan mengumbar, tapi mencari jalan. Sedulur, kuat itu bukan berarti tidak pernah lemah. Kuat itu tetap berjalan meski hati pernah goyah, sambil terus memperbaiki cara menghadapi hidup. Sing sabar lan iling nggih, Allah melihat lelah yang tidak orang lain lihat. Sedulur, rahasia kelima ini yang sering bikin merinding. Banyak cerita Titen Jawa menyebut weton pahing itu pekah. Firasat, rasa tidak enak, mimpi tertentu, atau intuisi yang muncul mendadak. Kadang sedulur pahing tiba-tiba menahan langkah, batal pergi, menunda keputusan, atau memilih diam. Lalu beberapa waktu kemudian terbukti ada masalah yang terselamatkan. Bagi sebagian orang, ini terasa di luar nalar. Namun penting sekali. Dalam Islam, firasat bukan pegangan utama. Firasat bisa jadi sinyal kewaspadaan, tapi tidak boleh menjadi sumber keyakinan yang mengalahkan petunjuk Allah. Sedulur, jangan sampai pembahasan weton membuat kita menggantungkan hidup pada tanda-tanda. Itu bahaya. Lalu bagaimana menyikapinya dengan benar? Anggap firasat sebagai alarm. Ketika alarm bunyi, lakukan langkah iman, istikharah, doa, dan musyawarah. Perkuat data dan ikhtiar, jangan hanya rasa. Cek fakta, cek resiko. Jika firasat membuat takut berlebihan, hentikan. Jangan memberi makan kecemasan. Sedulur pahing sering dianugerahi kepekaan karena pikirannya tajam dan hatinya sensitif pada perubahan suasana. Kadang sedulur menangkap detil kecil yang orang lain lewatkan. Nada suara, kebiasaan yang berubah, atau situasi yang tidak wajar. Itu bukan mistik semata, itu juga bentuk ketelitian. Maka jadikan kepekaan itu untuk kebaikan. Lebih hati-hati, lebih menjaga keluarga, lebih bijak memilih jalan. Miturut pitutur, kepekaan tanpa iman bisa jadi ketakutan. Tapi kepekaan yang dibingkai iman bisa jadi kehati-hatian.
Maka kuncinya sederhana. Ketika sedulur merasa ada tanda, jangan panik. Ambil wudhu, sholat, minta petunjuk. Nggih sedulur, yang menuntun hidup bukan weton, bukan firasat, tapi Allah. Dan yang mencontohkan cara hidup benar adalah Rasulullah. Sedulur, dari 5 rahasia tadi kita bisa tarik satu garis besar. Weton pahing sering punya energi tegas, peluang rezeki yang cepat terbuka, aura yang kuat, dan batin yang mudah lelah jika memendam sendiri. Bahkan soal tanda pun, kalau disikapi dengan benar, bisa menjadi pelajaran untuk lebih waspada, bukan untuk ditakuti. Namun sedulur, apapun weton kita, jangan sampai lupa, pedoman utama hidup tetap Allah dan Rasul-Nya. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas, supaya pembahasan seperti ini hanya jadi bahan refleksi, bukan keyakinan yang menyesatkan. Matur nuwun sanget sedulur, sudah menyimak sampai akhir. Monggo tulis komentar pengalaman sedulur sebagai weton pahing atau punya keluarga weton pahing. Jangan lupa like, subscribe nggih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.